Halo Sobat Estungkara, ketemu lagi di Ngobrol Inklusif. Ini episode ketiga yang cukup senang sih karena akhirnya podcast ini masih berjalan dari awal sampai akhir dengan bermacam-macam tema gitu kan. Bahagia banget ketemu banyak narasumber dan podcast kali ini istimewa banget karena narasumbernya nggak jauh beda ya dengan saya umurnya kayak gitu loh. Sebagai orang muda yang akan bersuara tentang isu-isu masyarakat adat. Jadi teman-teman ngobrol inklusif sekali lagi aku mau ingatkan adalah bahwa ini menjadi platform untuk kita ngobrol seputar isu masyarakat adat, perempuan adat, orang muda adat yang bergerak aktif memperjuangkan isu-isu masyarakat adat agar kearifan lokal tetap terjaga. Nah tadi di awal kan sudah di-spill nih ya soal narasumbernya siapa. Beliau ini aktif banget kemana-mana, sudah dari lokal, nasional sampai internasional sudah dipanggil gitu. Jadi dan kita akan banyak kenal sama beliau bagaimana aktivitas mereka beliau selama ini bergerak dan memperkenalkan identitas dirinya. Nah, kita akan perkenalkan tanpa berlama-lama Kak Delly F Winki. Silakan sapa-sapa dong untuk teman-teman podcast Estungkara. Terima kasih sudah mengundang. Kami yang berterima kasih. Aku berterima kasih Kak sudah mau hadir di podcast kita kali ini. Thank you juga udah ngundang. Gimana perasaannya? Senang banget karena tadi juga diberikan kesempatan untuk main sape dan aku gak sabar buat bahas topik tentang tadi kami hampir terkesima aja gitu. Waduh. Sampai kayak lupa apa mending kita nonton kamu aja ya daripada kita podcast kayak gitu tadi. Oke Kak, ini masih banyak nih yang belum kenal kakak nih gitu ya. Sebelum kita kenalan sama alat musiknya dan pakaian kakak dan mungkin latar belakang nantinya. Boleh kenalan dulu, spill dikit-dikit. Oke, halo Sobat Estungkara, nama aku Delly, biasa dipanggilnya Delly Sape. Tapi sebelum aku ngomong, biasanya tuh Kak, aku selalu nyapa dengan salam Dayak nasional. Silahkan, monggo. Tapi Kakak harus jawab arus. Oh, okay? 3 kali berarti ya? Oke, siap. Jawab ya, yang di sini tolong jawab partisipasinya, oke. Oke, kita coba ya. Oke. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Wah. Serasa seminar nasional kita di sini tadi ya. Oke, silakan Kak. Selama ini aktivitasnya dan mungkin bisa perkenalan dikit-dikit lah sama peserta yang hadir di sini. Untuk latar belakang aku sendiri itu memang fokus pergerakannya di pendidikan adat untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Lalu aku juga aktif di media sosial, bisa dikatakan konten kreator budaya gitu. Jadi kontenku itu kebanyakan tentang kehidupan as a Dayak woman gitu, terus kehidupan gimana sih ritual-ritual adat yang ada di sana, terus apa manfaat hutan, kayak apa pentingnya masyarakat adat Dayak dengan hutan gitu. Jadi banyak kehidupan aku dilakukan itu memang di alam, memang di kampung gitu. Lalu aku juga aktif di sekolah adat yang memang dibangun sejak tahun 2014 kayak gitu. 2014 ya. Oke. Nah, tadi di awal Kak Delly udah main nih alat musik nih. Ya. Mungkin masih banyak belum yang familiar nih. Ini sebenarnya alat musik apa? Dan mulai sejak kapan sih Kak Delly mulai kayak senang main alat musik ini? Nah, ini namanya alat musik sape. Nama penyebutannya ada beberapa sih Kak. Ada sape atau sampe. Ya, nah ini sebenarnya bukan dari suku Dayaku. Suku Dayak kan sekitar 405-an yang terdaftar di pusat gitu. Kalau aku tuh dari suku Dayak Simpang Kualan. Kalau ini tuh dari Dayak Kenya, Kayan ataupun Mendalam dan juga Iban. Gitu. Main sape itu mulai tahun 2017 fokusnya dan mulai up kayak gitu tahun 2018 sih. Kayak aku upload konten dan orang-orang kenal itu dari TikTok gitu, YouTube kayak gitu. Itu diajari kan Kak? Apa memang belajar sendiri atau ada orang tua yang mengajarin atau keluarga gitu? Kalau aku otodidak Kak. Wow. Ya, jadi aku ngelihat dari salah satu stasiun TV lokal itu yang nampilin senior-senior komen sape, terus aku tertarik, wih kayaknya kok semua yang main cuma cowok dan yang cewek itu ternyata memang susah carinya Kak. Jarang gitu? yang tertarik ya.
Gitu. Berarti jarang yang tertarik bermain alat musik yang perempuannya kayak Iya gitu. benar, sangat sedikit banget sampai sekarang pun. Itu kira-kira kenapa, Kak? Yang pertama karena dulu ada stigma, kayak ada cerita dulu katanya kalau perempuan main dia nggak bisa hamil, atau dia kayak nggak boleh lah kalau perempuan harus laki-laki aja. Tapi setelah aku melihat banyak juga ada seniorku kayak Alena Murang dan ada beberapa pemain sape yang dari Malaysia, Sabah, Sarawak itu cewek, mereka juga punya anak gitu. Jadi ternyata stigma itu dipatahkan seperti itu. Yang kedua mungkin karena alat musik ini tuh sulit mainnya. Dia ada teknik tradisionalnya gitu. Dan untuk belajar itu kami percaya bahwa sape ini dia punya roh. Jadi dia bisa memilih siapa yang kayak akan connect sama dia kayak gitu. Berarti Kakak adalah salah satu perempuan yang puji terpilih. Tuhan. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Mana? Astaga, memang maaf ya Kak, memang kadang agak kurang partisipasinya kayak gitu. Kak, gini, Kakak tadi udah spill di awal, selama ini aktif content creator di sosial media ya kayak gitu, terutama dalam mempresentasikan suku Dayak kayak gitu. Kenapa memilih isu suku Dayak? Kenapa milih isu ini menarik pertanyaan, thank you Kak. Jadi sebenarnya kenapa milih isu suku Dayak? Karena ini berawal dari stigma orang luar. Pasti kalau ditanya, menurutmu Dayak itu apa? Wih, yang bunuh orang, yang menggal kepala, kuyang, santet, bener, mandau terbang. Oke. Sebenarnya bermula dari keresahan itu sih Kak. Jadi kayak banyak stigma negatif di luar sana tentang orang Dayak yang itu menghambat anak-anak muda untuk seperti kami untuk berkembang. Nah, that's why kayak aku milih kayaknya suku Dayak ini aku buat konten dan edukasi orang bahwa oh ternyata suku Dayak sama loh dengan suku lainnya. Kami juga makan nasi. Makan nasi, bener. Nggak makan orang ya. Iya bener. Kami juga kayak sama dengan teman-teman lain yang berpendidikan, yang punya pengetahuan lokal juga. Nah dari situ sih, dari keresahan tentang stigma negatif itu. Jadi tujuannya adalah untuk mematahkan stigma negatif tentang orang Dayak agar kami anak muda itu diberikan kesempatan juga ketika kami ingin tampil di nasional ataupun internasional kayak gitu. Tapi biasanya kan Kak, kalau misalnya kayak anak-anak muda sekarang kayak gitu kan, ketika ditanya, kamu kenapa sih masih mau bangga sama sukumu gitu kan? Mungkin jawaban nggak klise sih, tapi kan rata-rata orang bilang gitu kan, ya aku pengen melestarikan kearifan lokal komunitasku kayak gitu kan. Apakah Kak Deliana seperti itu juga Kak? Ya, tentu. Itu hal dasar yang memang wajib dilakukan sih menurut aku sebagai anak muda Dayak gitu. Kita harus melestarikan, karena kalau bukan kita siapa lagi? Benar. Apakah kita harus menunggu orang luar dulu baru kita menjadi penonton gitu? Makanya sangat penting banget sebenarnya yang mempromosikannya tuh harus anak Dayaknya. Karena ketika orang luar mungkin itu bagus secara visual, tapi apakah secara real dari ceritanya itu benar? Karena yang mengalaminya kita sendiri gitu. Jadi harus anak mudanya sih yang menceritakan tentang kearifan lokalnya gitu. Dan harus orang Dayaknya secara langsung kayak gitu. Tapi kalau sekarang apakah mungkin di komunitas teman orang-orang muda sekarang yang memang juga sama suku Dayak gitu kan, apakah masih bangga Kak, atau masih sekarang udah kayak tergerus perubahan zaman, jadi akhirnya kayak ada yang aduh aku malu nih menampilkan diriku sebagai orang Dayak kayak gitu? Dapat kita lihat dari dua opsi Kak. Jadi ada yang pertama tuh ada beberapa anak muda Dayak itu yang mereka sangat-sangat bangga, malahan mereka menjadi konten kreator dan sampai diundang di beberapa acara gitu. Tapi ada juga yang kebanyakan sekarang tuh kasusnya adalah banyak yang malu mengaku identitas mereka, kayak krisis identitas gitu. Yang pertama karena itu modernisasi yang masuk, terus mereka tuh malu menggunakan bahasa ibu, kayak aku mau pakai lu gua, aku pakai aku kamu gitu. Lagi, bener, pas nelpon sama orang tua pakai bahasa Indonesia, malu dibilangnya orang kampung misalnya kayak gitu. Ada juga Kak. Terus ada juga yang misalnya nggak mau belajar tentang budaya ataupun kearifan lokal karena menurut mereka ribet. Ya ngapain sih, kan kita sekarang udah bisa misalnya Korean style atau apa, tapi sebenarnya yang tradisional dikombinasikan dengan modern juga keren. Bisa kayak saja gitu. seharusnya ya kan. Tapi sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan seutuhnya mereka. Mungkin kita harus banyak diberikan edukasi. Misalnya kayak gini, kita membuat suatu podcast, ya mungkin teman-teman akan merasa bangga juga. Oh ternyata suku Dayak juga bisa loh diundang sampai ke podcast teman-teman mudanya. Atau ternyata budaya Dayak tuh nggak sekatro itu atau nggak terbelakang itu gitu. Karena stigmanya memang
orang Dayak tuh yang kayak masih kuno banget gitu. Padahal tuh sama dengan suku lainnya, nggak kayak gitu. Menarik banget tadi Kak, yang soal kalau banyak orang yang merasa kayak kalau aku bawa identitasku itu kayak udah kuno gitu kan dengan perubahan zaman tadi Iya. kayak Kak Delly sampaikan sekarang kan udah Korean wave banget Iya. ya kayak gitu apa-apa Korea, Iya. boy band, girl band kayak gitu kan. Padahal kayak K-pop gitu. K-pop kayak gitu kan. Padahal kayak tadi Kakak main sape Ah. kayak gitu dengan pakai baju tradisional tetap keren, Iya. tetap modern dan Iya, nggak ada benar. yang kuno-kuno itu nggak Iya. kelihatan sebenarnya kayak gitu. Tapi melihat tantangan itu tadi Kak, sebelum kita sebelum ngobrol lanjut lebih dalam gitu kan, tantangan Kak Diliana nih, mungkin kan di awal Kakak mungkin kayak resah ya melihat kondisi di teman-teman sekitar kayak gitu kan. Ada nggak sih tantangan yang Kakak hadapi ketika mulai untuk kayak berani tampil mempresentasikan suku Dayak kayak gitu? Kalau tantangannya pasti ada sih Kak. Yang pertama waktu pas buat konten tuh kayak ada yang bilang, kamu tuh sok-sok kedayak-dayaan misalnya, paling di konten aja, di real life-nya enggak, misalnya kayak gitu. Terus ada juga yang bilang kayak ngapain sih capek-capek kayak perkenalkan budaya atau suku kita kayak gitu, palingan nanti juga udah redup langsung kontennya gitu, kayak palingan per musim gitu. Dan kadang juga ketika kita menggunakan pakaian-pakaian yang berbau budaya ataupun Dayak itu kayak menjadi pusat perhatian. Kayak menjadi kayak langsung anak ini kayak aneh gitu. Tapi malah aku tuh suka Kak. Jadi kita bersinar di antara orang-orang. Pede aja ya kayak Pede gitu. aja dulu kayak gitu. Salah satu contohnya pas aku kuliah di Jakarta dulu, di kampus itu kan kebanyakan nampil-nampil misalnya kayak band-band, terus kayak yang tari-tari modern gitu. Nah, tapi kampusku tuh ngasih kesempatan ke anak daerah yang memang dari kampung ini untuk tampil pakai baju adat, main alat musik. Nah, ternyata itu membuat orang-orang luar misalnya dari kampus-kampus lain di luar negeri itu tertarik gitu. Itu kan membuktikan bahwa yang tradisional bisa juga loh ditampilkan di era sekarang ini gitu. Berarti Kakak pun masih banyak kayak dapat Iya, nyinyiran benar. ya kalau kita bilang gitu kan. Aduh, ini orang ngapain Iya, sih kayak aneh gitu ya. banget gitu misalnya. Tapi pernah ada kayak langsung confirm gitu nggak sih Kak kayak gitu? Ada Kak. Jadi Jadi ada oke. jadi Kak, dulu pas aku pertama masuk kuliah, ada satu orang mahasiswa, tapi aku nggak nyebutinnya. Iya, Kak apa-apa. Itu dia langsung bilang, jangan main sama itu si Delly, dia itu anak Dayak seram, pasti dia ada santetnya. Pokoknya kayak ada guna-guna, sumpah Kak. Sampai sekarang aku ingat. Serius? Iya. Yang ngomongnya cowok lagi. Oh my god. Gitu. Tapi kamu menghadapi Karena ini Kak, aku kan masih pakai gelang adat gitu-gitu Oke. kan. Jadi dia langsung confirm bilang kayak Iya, gitu. bilang ke teman-teman yang lain. Astaga. Tapi kamu menghadapinya? Oh ya enggak, aku cuma bilang aku buktiin si anak daerah juga nanti bisa berprestasi. Terus ini bukan sombong ya guys, ini bukan sombong. Disclaimer dulu ya. Ya ini bukan disclaimer, tapi puji Tuhan waktu pas wisuda itu aku jadi mapres, mahasiswa berprestasi itu dari angkatan itu cuma 2 orang. Nah, jadi ya disitulah kita membuktikan SDM anak-anak muda adat juga nggak kalah dengan orang-orang di kota gitu. Cakep banget, bisa dijadikan kata-kata hari ini nanti. Kakak udah membuktikan gitu kan, Kakak tampil di mana-mana. Kalau aku melihat sosial medianya, wah sebentar-bentar ke sini, sebentar-bentar ke luar negeri ini, sebentar-bentar di Berlin, sebentar-bentar di Amerika kayak gitu. Wah, kayak gitu. Nah, tapi memulai untuk tampil di sosial media tadi kan Kakak bilang Kakak aktif di sosial media kayak gitu kan. Sejak kapan gitu kan dan kenapa memilih sosial media menjadi platform untuk Kakak show up? Jadi kalau untuk mulai jadi konten kreator itu 2018. Itu mulai dari YouTube dan itu waktu itu tentang sape. Belum tentang kearifan lokal atau aktivitas sebagai anak muda Dayak gitu. Tapi untuk fokus itu di media sosial Instagram, TikTok itu 2020. Nah, kalau kenapa milih platform ini? Karena kalau zaman dulu pahlawan kita tuh berperang pakai senjata. Ya kan? Langsung turun ke lapangan, langsung berperang gitu. Tapi sekarang kita nggak bisa kayak gitu. Kita akan ditangkap dan masuk penjara. Makanya untuk berperang dengan orang-orang yang mungkin akan merampas hutan-hutan adat, akan merusak atau mengguruskan pengetahuan lokal, kita butuh power yang lebih kuat yang bisa menjangkau orang luas itu. Salah satunya adalah
media sosial. Cakep. Gitu. Cakep banget. Nah, jadi salah satu video aku itu yang waktu itu tentang pergi ke hutan, ngambil rebung, ngambil sayur, ngambil buah-buahan. Itu waktu itu aku buat pokoknya tagline-nya itu kayak kehidupan sebagai orang Dayak di Kalimantan. Itu tembus 13 juta viewersnya gitu. Wow. 13 paling juta banyak, dalam berapa hari, dalam Kak? 1 bulan sih. 2 Wow. minggu kalau nggak salah. 13 juta. 2 minggu 13 juta. Iya. Wah, gitu. Keren. Thank you. Nah, itu keren. menurut aku membuktikan bahwa power dari media sosial untuk mengedukasi orang tentang ternyata masyarakat adat itu gini, hutan untuk orang Dayak itu penting banget gitu. Mereka mengambil kayak sayur-sayuran tuh secara gratis. Supermarket mereka tuh di hutan kayak gitu. Kayak airnya bersih. Nah, itu membuktikan edukasi kita secara tidak langsung kepada orang-orang bahwa berarti orang Dayak itu sangat membutuhkan hutan. Berarti kita harus respect sama mereka, harus respect sama hutan kayak gitu. Wow. Aku masih terkesima sih, Kak, sama perjalanan hidupmu kayak gitu. Tapi menarik banget ya, Kak, karena sekarang kan banyak zaman yang bilang kayak buat podcast seperti ini mungkin misalnya, atau buat konten-konten di sosial media itu kayak emang langsung berdampak apa kayak gitu kan. Emang langsung ada tuh kebijakannya yang berubah ketika misalnya lu misalnya show up nih soal tentang isu masyarakat adat. Nah, kalau Kakak ada nggak pernah kayak dapat nyinyiran seperti itu? Oke, kalau untuk dari aku sendiri, untuk nyinyiran atau komentar negatif itu sangat minim, sangat sedikit, tapi ada aja. Ada yang kayak bilang, ngapain sih bangga-banggain hutan Kalimantan, kan sekarang udah ada palm oil kayak gitu. Hutan Kalimantan juga udah rusak, ngapain kamu bangga-banggain kayak gitu. Terus misalnya ada juga tuh yang bilang kayak bangga jadi orang Dayak, tapi kok banyak yang hamil di luar nikah kayak gitu. Seharusnya mereka sebagai orang yang sadar, mereka harus mengedukasi gitu. Makanya menurut aku sangat penting untuk diberikan edukasi sih tentang entah itu tentang pelestarian hutan, tentang pernikahan usia dini, ataupun tentang kekerasan terhadap perempuan di pedalaman tuh masih banyak banget kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi dari perjalanan Kakak sebagai content creator ya gitu kan, yang aktif gitu kan bersuara soal isu-isu kearifan lokal terutama untuk isu Dayak gitu. Kayak tadi Kakak bilang bahkan pernah sempat tembus 13 juta 2 minggu itu keren banget sebenarnya kan, Kak. Adakah dampak dari situ ketika misalnya Kakak udah mulai aktif gitu kan, orang-orang pasti udah banyak nonton konten-konten Kakak, ada nggak dampak positif yang Kakak rasakan, Kakak dapatkan selama ini? Untuk dampak positifnya ada banget, Kak. Jadi setelah konten aku itu viral, tembus 13 juta viewers itu, banyak banget anak-anak muda tuh yang DM kayak, Kak, terima kasih ya, kontennya itu sangat menginspirasi banget, membuat aku tuh rindu untuk pulang kampung. Kak, dulu tuh masa kecil aku, pas kampung aku masih banyak hutannya, itu kayak gitu, mirip banget. Tapi sekarang hutannya tuh kayak udah hancur kayak gitu. Terus ada juga kayak stasiun TV sampai masuk on the spot kayak gitu. Konten-kontenku itu tentang Dayak, itu dampaknya tuh menurut aku sangat terasa banget juga. Terus banyak banget juga anak-anak muda tuh yang tertarik untuk buat konten juga, Kak. Gitu. Akhirnya jadi ada anak muda yang juga tertarik gitu. Dan ada satu itu kemarin aku baru ditelepon, kalau Kakak tahu Alena Murang. Ya, dia juga buat lagu dirilis dari dia merasa terinspirasi dari kata-kata aku pas buat konten dan juga di podcast juga gitu. Wah, berarti nggak sia-sia ternyata kalau ketika kita memang komitmen ya, misalnya kayak kampanye, kalau bisa kita bilang kampanye di sosial media kayak gitu. Kayak tadi Kak Delly bilang itu bagus banget, bahwa sekarang ini kita nggak bisa berperang dengan senjata kayak gitu kan. Tidak hanya dengan aksi saja atau demonstrasi, tapi kita bisa menggunakan media sosial gitu kan, karena semua orang udah menggunakan media sosial kayak gitu. Apalagi sekarang udah ada TikTok, cepet banget gitu untuk tentang viralnya kayak gitu. Nah, aku penasaran nih, Kak, soal komitmen Kakak gitu yang terus menerus aktif kayak gitu kan. Mungkin kadang kan ada orang yang aduh capek nih gitu, atau kadang kayak kehabisan ide gitu kan, apalagi ya nih yang mesti aku kelola atau kreasikan untuk konten-konten aku gitu kan. Nah, bisa spill nggak sih, Kak, gitu kan, dikit-dikit kayak gitu soal bagaimana cara Kakak mengemas isu
tradisional atau isu kearifan lokal itu tapi tetap nyampe nih ke penonton atau ke pembaca gitu. Kalau dari aku sendiri, kebetulan kakakku, Kak Desi juga seorang konten kreator, tapi dia fokusnya ke pangan lokal, jadi tentang kuliner-kuliner lokal. Kalau kami tuh buat konten tuh mengalir. Jadi apa adanya. Oke. Misalnya kayak aktivitas kami ke ladang, ya memang kami ke ladang, bukan ayo kita buat konten ke ladang, bukan. Tapi memang kami ke ladang, jadi langsung tag video sekalian kayak gitu. Terus kalau kami mandi di sungai, ya udah karena kami mandi di sungai kayak gitu. Nyari sayur ya karena kami butuh untuk makan kayak gitu. Mungkin kalau untuk gimana caranya agar kita nggak kehabisan ide, yang pertama kita harus tahu dulu konsep yang mau kita sampaikan ke audiens itu apa, fokus kita tuh apa. Nah kalau fokus aku kan memang ke alat musik dan juga ke kearifan suku Dayak gitu. Ya udah kita eksplor aja. Misalnya ketika ada ritual adat ya kita rekam, ketika ada misalnya orang tua bercerita itu bisa kita kemas, tapi buat dulu skripnya atau kita bisa juga langsung mengalir kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Jadi kayak enggak dibuat-buat gitu kan. Enggak karena hanya kita pengen kita ngambil soal tentang isu hutan nih gitu kan. Terus kita langsung mau main ke hutan. Berarti Kak Delly selama ini benar-benar on the spot ya kalau misalnya kita bilang ya kalau lagi di hutan, udah yuk kita buat tag video kayak gitu. Menarik sih, menarik banget. Tapi karena apa ya? Bukan tapi sih sebenarnya karena kakak udah punya juga bakat ya di konten kayak gitu kan, akhirnya jadi kayak muda kayak gitu kan membuat konten di sosial media. Nah kita agak sedikit dalam nih Kak melihat isu masyarakat adat ya, mungkin kalau kakak melihat isunya sekarang gitu kan, wah gitu kan banyak hutan yang akhirnya habis kayak gitu kan, terus isunya semakin terkikis kayak gitu dengan perubahan zaman yang sekarang, wah teknologi masuk dan segala macamnya. Kakak melihatnya bagaimana kondisi hari ini? Oke, kalau untuk melihat kondisi hari ini tuh sangat sedih banget sih Kak. Dimana Delly kan sebagai pemuda adat gitu kan, masyarakat adat, masyarakat pribumi yang tinggal di situ. Jadi kalau ngelihatnya banyak kayak hutan-hutan adat dirampas, terus banyak konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal. Dimana masyarakat lokal itu kayak apa ya, memperjuangkan hak-hak mereka gitu, tapi tiba-tiba ada yang kena tangkap, ada yang sampai dibunuh kan, ditembak gitu. Wah itu sedih banget, sampai merinding loh. Benar, sampai sekarang merinding memang. Iya, itu kayak mereka memperjuangkan hak mereka. Benar. Tapi mereka ditindas di tanah sendiri kayak gitu. Ditindas di negara di tanah sendiri. Wow. Nah, jadi kayak gini, kalau kita ngelihat itu memang sebagai masyarakat adat seperti apa yang kami rasakan, kami tuh tidak terlalu bisa untuk mempertahankan apa yang kami miliki. Karena kenapa? Tidak ada payung hukum yang bisa melindungi kami gitu. Salah satu contohnya RUU masyarakat adat yang udah sekitar 14 tahunan. Benar. Yang tidak pernah disahkan. Tidak pernah gitu. disahkan, benar. Ya, padahal itu sangat penting dan apa ya, yang kita butuhkan. Menurut aku ya, ini agak nggak apa-apa. Kan negara itu memberikan kesempatan maksudnya negara itu pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya. Seharusnya mereka harus tahu apa sih yang dibutuhkan rakyatnya gitu. Apa yang dibutuhkan masyarakat adat kayak gitu. Yaitu pengesahan RUU masyarakat adat itu untuk payung hukum mereka ketika tanah mereka dirampas atau ketika mereka misalnya tidak mendapatkan hak-haknya, ada yang bisa melindungi mereka. Tapi sampai sekarang apa? Mereka tidak mendapatkan haknya dan apa yang mereka butuhkan kayak gitu. Itu sedih banget sih Kak. Bahkan perlindungannya pun sampai sekarang nggak pernah diselesaikan ya. Banyak juga masyarakat adat yang kena tangkap tiba-tiba, yang kena kriminalisasi tiba-tiba kayak gitu. Sedih banget sih sebenarnya. Benar. Kakak juga pasti merasakan seperti itu ya, apalagi dengan seorang orang muda adat Dayak kayak gitu. Apakah juga di komunitas Dayak juga udah mulai terkikis Kak secara nilai-nilai tradisionalnya? Kalau untuk terkikis sudah mulai terkikis sih Kak. Karena sekarang tuh sudah banyak pendahulu orang-orang tua kami yang sudah pass away gitu. Jadi banyak nilai-nilai adat yang secara lisan itu tidak diteruskan gitu. Makanya sangat penting sekali sekarang anak-anak muda seperti kami itu untuk kayak memikirkan apakah kita harus mendokumentasikannya dalam bentuk film atau dalam bentuk tulisan gitu. Karena kalau tidak didokumentasikan, contohnya seperti kakek Delly yang udah meninggal, itu banyak banget pengetahuan adat tentang obat-obatan tradisional tuh yang berhenti di dia gitu. Dan itu sangat sayang banget sih. Karena kan orang tua zaman dulu tuh sangat pintar. Menurut aku orang adat itu pintar. Mereka nggak perlu buku, mereka nggak perlu kayak tulisan, tapi mereka bisa ngapal sampai berapa puluh tahun gitu.
Tapi itulah minusnya adalah tidak bisa diturunkan kalau tidak ada dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk rekaman gitu. Makanya sekarang kita yang udah melek dengan teknologi, anak-anak muda seharusnya. Benar, dan harusnya itu yang dijadikan senjata kita gitu Iya, kan, benar. untuk terus tetap show up begitu ya. Nah, tadi kakak udah banyak sih sebenarnya membicarakan soal peluang nih di Iya. tengah krisis identitas masyarakat adat, di tengah misalnya hukum yang tidak berpihak, kebijakan yang kadang tidak memenuhi Iya. kebutuhan dari masyarakat adat itu. Nah, kalau kira-kira menurut Kak Delly ini, apalagi sih peluang yang bisa kita lakukan nih untuk kita tetap terus bersuara, tetap terus untuk berbicara soal masyarakat adat kayak gitu. Kalau untuk peluang sendiri mungkin lebih ke kita bisa ya itu membuat kayak suatu wadah komunitas. Kita perbanyak komunitas-komunitas adat yang bergerak, entah itu bidang sosial, perempuan adat seperti yang sekarang kakak-kakak lakukan. Lalu juga memberikan edukasi kepada anak-anak muda adat, memberikan kesempatan kepada mereka. Kalau sekarang kita lihat banyak beasiswa untuk daerah 3T, tetapi itu tidak terlaksana kayak gitu. Nah, seharusnya yang dapat dari beasiswa itu adalah anak-anak muda adat menurut aku, karena mereka yang akan menjaga tanah mereka sendiri nanti. Nah, kenapa sekarang banyak banget anak-anak muda adat yang tidak kuliah, tidak sekolah? Karena mereka tidak tahu informasinya. Gimana mereka mau tahu? Internet aja di sana nggak ada kayak gitu. Sebenarnya banyak peluang. Itu menurut aku peluang terbesar adalah kita harus kuatkan dulu pendidikan anak-anaknya, kita kuatkan SDM-nya, dan kita bangun kayak wadah-wadah komunitas-komunitas adat seperti itu sih. Wah, aku merinding loh Kak Del. Terima kasih. Dengan yang apa Kak Delly lakukan, karena di Estungkara sendiri kayak gitu kan, kita memang berfokus kepada hak-hak layanan dasar lah di masyarakat adat, terutama yang soal pendidikan, karena kita percaya ketika orang-orang masyarakat adat dikasih pengetahuan, diberikan kesempatan untuk berpendidikan kayak gitu kan, maka dia akan bisa mengelola komunitasnya kayak gitu, membangun komunitasnya menjadi lebih baik kayak gitu kan. Tapi kayak tadi Kak Delly bilang, bahkan aja internet saja tidak ada, infrastruktur jalan saja rusak, dari sekolah sini harus jauh jalan 1 kilometer, itu sangat sulit kayak gitu. Jadi ada cerita Kak, Delly kan S1 dulu tuh beasiswa, beasiswa dari kampus dan pemerintah. Nah, itu untuk tesnya itu harus ke kotanya 5 jam dulu untuk cari internet. Nah, itu perjuangan banget, dan itu nggak akan dilupakan sih, perjuangan untuk dapat beasiswa biar bisa kuliah kayak gitu. Nah, apalagi kalau orang-orang yang memang di dusun-dusun terpencil kayak gitu, gimana mereka harus 2 kali lipat pasti maksimalnya gitu kan, dan usahanya. Wow, keren banget sih. Makasih. Nah, ada lagi pertanyaan yang menggelitik nih, Kak Delly. Kak Delly sebagai orang muda adat Dayak nih. Nah, di Estungkara gitu kan, kita juga lagi fokus nih sama orang-orang muda adat, karena kita percaya tadi orang-orang muda adat menjadi generasi selanjutnya yang mewariskan nilai-nilai tradisional masyarakat adat. Tapi Kak, sekarang kan anak-anak muda adat mah itu tadi gitu kan, udah maunya panggil lo gue, aku, kamu gitu kan. Kalau ketika dia berbahasa ibu mereka, kadang mereka malu gitu kan. Dan begitu juga banyak perubahan zaman gitu kan, udah terkikis semuanya. Dan banyak anak-anak muda adat gitu yang, nggak usah katakan anak muda adat, anak-anak muda gitu yang udah enggan atau malu gitu untuk berbicara soal isu masyarakat adat. Nah, menurut Kak Delly nih, kenapa sih penting gitu kan anak-anak muda adat juga terlibat dalam pembahasan isu masyarakat adat? Menurut aku, kenapa anak muda itu penting untuk terlibat dalam pembahasan masyarakat adat, karena kayak yang menjadi tombaknya, yang menjadi penerusnya nanti mereka gitu. Kita sangat berterima kasih banget dengan orang-orang tua yang sekarang berjuang tentang isu-isu masyarakat adat, tentang pengesahan RUU masyarakat adat. Tapi kan untuk pelaksanaan nanti, ya kita sebagai anak muda nanti yang akan tumbuh dan berkembang lagi gitu. Jadi kalau kita tidak melanjutkannya, apakah akan stuck di orang-orang yang berjuang ini? Ketika misalnya nanti disahkan RUU-nya, tapi tidak ada masyarakat adatnya, gimana? Apakah itu berdampak kayak gitu? Jadi menurut aku sangat penting banget untuk kita sebagai anak muda adat itu paham tentang isu masyarakat adat, agar kita tahu, oh ternyata di lapangan di kampungku ini permasalahan yang terjadi itu seperti ini gitu. Misalnya kayak perampasan tanah adat, terus hak-hak dari masyarakat adat itu ternyata tidak didapatkan secara baik kayak gitu. Karena ketika kita tidak peduli, berarti kita sama aja kayak tidak berterima kasih kepada leluhur kita gitu. Dan menurut aku ya anak muda adat harus peka dan
peduli sih. Karena mau membangun komunitas suatu adat tuh ya anak muda adatnya yang harus membangun. Nggak bisa orang lain tiba-tiba aku datang ke komunitas adat Dayak tiba-tiba aku orang Dayak nih, gitu. mau mencoba untuk membangun komunitas adat Dayak itu nggak mungkin, Benar, harus benar. dari Kak Deliananya Benar. sendiri gitu. Nah tapi nih ada satu lagi nih Iya. Kak, menggelitik nih. Kalau ada orang anak muda adat yang tinggal di kota nih. Nah ini aku sering juga mengalami juga nih Kak, kayak ketika mencoba untuk membuka pembahasan soal ya isu-isu masyarakat adat atau misalnya kayak soal persoalan perampasan lahan gitu kan. Kadang ada yang kayak bilang, ah aku kan nggak ngerasain perampasannya, aku masih bisa di sini, masih bisa minum kopi, masih bisa nongkrong, masih bisa menjalani aktivitas, ya mereka aja kayak gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan juga ya Kak, ke depannya gitu kan, untuk bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, kalau Kak Deliana sendiri gitu, ada nggak sih cara gitu kan, untuk bisa kita kayak menyadarkan mereka, ayo yuk, mereka juga bagian dari kita gitu loh. Oke, mungkin sebelum aku jawab caranya, aku mau kasih 2 kemungkinan kenapa mereka berpikir seperti itu. Kalau dari yang aku tanya dan aku lihat dari teman-teman itu, yang pertama ada yang berpikir seperti itu karena mereka tuh individual. Kayak ya udah, yang penting tanah aku, hidup aku, orang tua aku di kampung baik-baik aja. Yang masalah tetangga entah dirampas atau entah sakit atau apa, ya udah terserah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang takut untuk membahas tentang isu masyarakat adat, Kak. Karena itu sangat sensitif banget. Iya. Karena kita tahu di negara ini tuh ketika kita ingin speak up, entah itu ada undang-undang ITE ataupun kita speak up tentang masyarakat adat, entah kita diculik atau apa, kita who knows kan. Nah itu mungkin yang ada 2 opsi itu yang kita lihat. Nah gimana sih caranya kita mengajak mereka? Kalau dari aku sendiri mungkin ya itu tadi Kak, melalui media sosial kita kasih tahu kenapa kita harus bangga jadi orang Dayak. Ketika kita sudah merasa bangga, pasti kita akan tumbuh rasa peduli. Kayak, aku udah bangga nih jadi orang Dayak. Kayak tradisi, terus kearifan lokal aku udah keren banget. Tarian atau musik atau makanan aku udah keren banget. Dan kalau ketika itu dirampas atau dirusak, pasti aku merasa sedih gitu. Jadi kita harus bangun rasa kebanggaan mereka dulu dengan rasa kebanggaan itu dulu, budaya. pride-nya itu dulu. Nah itu kalau mungkin dia orang muda adat gitu kan. Nah apa nih yang langkah bisa kita lakukan? Misalnya nih kayak orang yang tinggal di kota. Apa nih misalnya dia kayak, aku pengen sih gitu bersuara untuk masyarakat adat gitu. Tapi aku bingung nih mau ngakuinnya dimulai dari mana kayak gitu. Nah kalau Kak Dela ada spill nggak dikit soal-soal kiat-kiatnya gitu? Kalau dari teman-teman yang ada di kota, aku pernah nanya juga sama mereka, kayak nanya dan berdiskusi ya. Mereka itu biasa melakukan hal-hal yang simple tapi itu sangat berdampak, itu misalnya melalui media sosial. Ketika ada isu-isu tentang kemarin yang ada di Kalteng itu yang masyarakat adatnya ditembak ketika memperjuangkan hak-haknya mereka di perusahaan, itu mereka kayak viralin. Nah itu adalah salah satu langkah yang sangat sangat membantu, karena sekarang tidak viral tidak akan ditindaklanjuti, bener. Gitu. Jadi penting banget teman-teman yang ada di kota itu membantu untuk speak up apa aja. Karena orang-orang yang ada di kampung, mereka tuh keterbatasan untuk up di media atau untuk up di entah itu berita, koran atau apapun. Nah, teman-teman yang SDM-nya atau yang ada kapasitasnya di kota lah yang bisa membantu kami kayak gitu. Jadi kita harus saling membantu dan saling berkolaborasi seperti itu. Itu sih menurut aku, Kak. Bener banget lagi. Karena gimana ya Kak, kan aku juga sebagai orang yang masih bergerak di media ya, di komunikasi gitu kan, percaya banget kalau kampanye-kampanye di sosial media itu bisa loh memberikan dampak ya, walaupun nggak langsung gitu kan, yang kita ketika ngobrol tuh langsung langsung disahkan RUU masyarakat adat, enggak kayak gitu, tapi dengan komitmen, dengan konsisten ya, niscaya pasti akan ada perubahan-perubahan kecil yang terjadi. Mungkin aku ngasih Kak satu contohnya ya. Oke, boleh. Contohnya ini seperti podcast Estungkara ini. Bener. Ini memberikan kesempatan kepada anak muda adatnya langsung untuk bercerita apa sih keluh kesahnya, kayak kearifan lokal yang kalian lakukan di sana. Kenapa hutan itu sangat penting? Kenapa sih harus disahkan misalnya kayak RUU masyarakat adat? Ya karena memang ada masyarakat adatnya di sana. Nah itu yang kami butuhkan adalah media seperti ini, ruang-ruang seperti ini yang bisa langsung kami speak up dan langsung ditonton kayak gitu. Karena ketika kami keluar dari Kalimantan, Pak tolong tanah kami dirampas, itu nggak akan didengar. Ya gitu. Tapi kalau kayak gini, wah ini bisa langsung, misalnya kayak bisa langsung kita upload dan semua orang bisa mengaksesnya, entah orang dari luar negeri atau dari manapun kayak gitu.
Ih, Kak Delly, nggak sia-sia aku. Aduh. Ya ampun, aku senang banget deh ngobrol sama kamu Kak Thank Delly you lah, kayak Kak. gitu. Tapi terakhir nih Kak gitu kan, Kakak pernah sih nggak sih ngerasa kayak gitu kalau tantangan jadi anak muda nih, gitu kayak tadi Kakak bilang tadi ada yang satu yang aku tersimpan sekali, kesempatan untuk ngomong tuh. Iya. Kadang gitu ya soal isu masyarakat adat gitu kan, anak muda tuh selalu dipinggirkan, Benar-benar. lu tahu apa sih kayak Iya. gitu, lu masih anak muda kayak gitu kan, emang lu tahu apa soal masyarakat adat. Nah kalau Kak Deliana gimana Untuk tantangannya. tantangan seperti yang kayak gitu? Oke. Memang pernah juga merasakan gitu kayak apalagi kita perempuan, adat Ah, lagi. ah, Biasa kalau cucok. biasa kalau udah perempuan adat apa sih palingan mereka nggak ngerti apa-apa, paling di Aduh, dapur misalnya kayak gitu, aduh, ya bener kan? lagi. Tapi ya kita buktikan, makanya kami sampai bangun sekolah adat itu, kami buktikan apa yang bisa kami berikan, apa dampak-dampak yang bisa kami lakukan kayak gitu. Nah, tantangan lainnya untuk anak-anak muda adat menurut aku itu adalah terkendala dari bahasa, Kak. Karena banyak banget yang aku bilang tadi, misalnya SDM-nya yang masih kurang ataupun pengetahuan tentang pengetahuan luarnya masih sedikit. Hanya dari itu kayak diberikan edukasi yang banyak sih. Benar. Dan juga ketika kita ingin speak up di internasional, kadang tuh terkendala dari bahasa juga. Oke, jadi Jadi itu mereka kurang tantangannya. percaya Iya, diri benar, jadinya Kak. kayak gitu ya. Dan juga banyak anak-anak muda itu yang maksudnya di pedalaman atau di masyarakat adat itu yang nggak percaya diri karena mereka merasa kayak nanti aku diketawain nggak ya kalau bahasa Indonesiaku masih ada logat-logat kampungnya, karena ada juga Kak biasa rasisme kayak gitu. Oh my god deh, aduh ya ampun aku merinding ya Gitu ampun. Kak. Wow, berat banget ya jadi anak muda. Iya, tapi aku ini sih ngerasa kayak bangga dan enjoy karena puji Tuhan mendapatkan lingkungan dan followers yang sangat Iya, mendukung. benar. Dengan video yang aku buat tuh kayak banyak orang-orang suka, oh ternyata orang Dayak itu makan ular ya, oh ternyata Kak kenapa biawaknya nggak diambil, kan dimasak rica-rica kayak gitu. Jadi banyak yang kayak kemarin yang 13 juta viewers itu, Kak hati-hati nanti ada anaconda di air yang besar Astaga, kayak gitu. kenapa Iya bisa kan? gitu? Nah, tapi itu membuat kayak kita tuh lucu gitu. Oh, ternyata orang-orang tuh care dan mereka tuh kayak ternotis dengan weh keindahan Kalimantan, hutannya, adatnya dan juga kearifan lokalnya kayak gitu. Wah, aduh aku masih terkesima nih Waduh, Kak. terima kasih. Aduh aku masih merinding tadi. Semua kayaknya kata-kata hari ini tuh udah Kata- banyak banget tadi. banyak Ini ya. Mas Eko kayaknya pusing nih untuk saya meng-capture satu-satu kayak Kata-kata gitu. hari Banyak. ini. 2 episode. Terakhir nih Kak, dengan tadi udah banyak banget ya yang Kakak jelaskan mulai dari bagaimana Kakak dari awal bermain sape, terus lanjut lagi aktivismenya soal konten-konten di sosial media soal isu Dayak. Harapan Kakak nih untuk orang-orang muda, tidak hanya orang-orang muda adat tapi orang-orang muda yang di kota, yang katanya di kota, orang-orang muda urban katanya kayak gitu. Dan harapan Kakak untuk perlindungan hukum yaitu RUU masyarakat adat Kak Delly. Silakan. Harapannya untuk anak-anak muda, jadi anak-anak muda adat ataupun anak-anak muda yang ada di urban, ya semoga kita sebagai anak muda tidak takut untuk speak up. Kadang tuh kita takut karena kita misalnya entah itu kita dibungkam ataupun kita kayak tidak didengar gitu. Jadi jangan takut teman-teman, gunakan media sosial kalian untuk berkampanye, untuk menyuarakan hak-hak khususnya masyarakat adat yang tertindas. Jadi kalian jangan takut untuk bersuara karena suara kecil pun nanti kalau kita terus bersuara akan menjadi besar. Wah, tambah lagi nih kata-kata hari ini. Kalau suara kecil terus-menerus disuarakan maka akan menjadi besar. Iya, benar. Nah, terus untuk harapannya untuk pengesahan RUU masyarakat adat semoga cepat terlaksana karena banyak RUU lain yang disahkan secara semalam. Masa RUU masyarakat adat nggak bisa gitu kan. Mati kita, aduh. Jadi kepada pemerintah dan juga semua orang-orang yang ada di luar sana yang mengatur kebijakan itu, semoga suara-suara masyarakat adat kecil seperti kami dapat didengar karena RUU masyarakat adat itu sangat penting untuk kami, untuk perlindungan kami dan untuk kesejahteraan masyarakat adat. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan suaranya. Partisipasinya mohon maaf. Kak Delly, terima kasih banyak Kak.
Aku dari tadi banyak banget dapat insight Aduh, terima kasih kalimat-kalimat banyak dari juga. Kak Deliana tadi. Itu mungkin bisa jadi kayak juga kami nih ya, yang bergerak di lembaga swadaya masyarakat kayak gitu kan, yang memang fokus isu masyarakat adat, bahwa kalau kita harus mendengar dulu apa yang menjadi Iya, kebutuhan masyarakat adat. Jangan kucuk-kucuk datang gitu kan, kita ngomong iya A, benar. B, C, D, Fafifu, Wes, Wos kayak gitu kan. Heeh, Padahal belum tentu itu menjadi kebutuhan kebutuhan, mereka iya benar. kayak gitu. Belum lagi tadi katanya soal kesempatan orang muda adat kayak gitu ya. Menganggap kalau orang muda itu nggak bisa apa-apa, terbelakang, ilmunya sangat kurang dengan orang-orang tua yang udah zaman dahulu. Padahal kalau kita bisa kasih kesempatan, kita kasih kolaborasi, pengetahuan yang baru, mereka bisa menjadi berkembang. Benar-benar. Kak Deliana, terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Boleh dong spill di mana Instagram, YouTube Oh atau ya. sosial medianya biar teman-teman yang lain bisa nonton gitu. Oke, jangan lupa untuk follow aku di Delly sampai Instagramnya guys, YouTube-nya juga dan TikTok-nya juga. Dan aku juga ngucapin makasih banyak banyak kepada teman-teman kemitraan, khususnya podcast Astungkara karena sudah memberikan kesempatan untuk aku sebagai anak muda adat Ay. bersuara menyampaikan apa saja yang kami butuhkan dan apa sih keunikan dari suku Dayak itu sendiri. Terima kasih banyak ulang tahun. Ih, Kak Diana senang banget. Ingat guys, follow sosial medianya biar teman-teman bisa ngeliat nih aktivitas Kak Deliana selama ini apa. Nah, tentunya juga jangan lupa follow Kemitraan kayak gitu ya. Follow YouTube Kemitraan Indonesia untuk nanti nonton podcast ini, share, like, dan sebar sebanyak mungkin agar suara-suara anak muda, terutama anak-anak muda komunitas adat itu bisa lebih terdengar dan jangkauannya bisa lebih luas. Sekali lagi teman-teman Estungkara, terima kasih banyak udah mau nonton video ini sampai habis. Keren banget. Aku sangat merinding dari tadi mendengar apa yang tadi disampaikan sama Kak Deliana, bahwa memberikan kesempatan kepada orang muda itu sangat penting gitu kan, untuk tetap kita terus bersuara, tetap terus untuk bisa melanjutkan perubahan di komunitas adat. Jadi untuk orang-orang muda jangan pernah berhenti bersuara. Ingat, sekecil apapun suaranya, kalau terus-menerus bakal akan jadi besar. Itu Ya. Deliana Sape, Dilihat sampai koma 2025. iya. Tambah Astungkara. Estungkara kayak gitu. Sekali lagi terima kasih teman-teman podcast Estungkara ngobrol inklusif episode ketiga ini. Nantikan podcast-podcast kami selanjutnya yang pasti akan lebih keren. Dan follow YouTube-nya juga di Kemitraan Indonesia. Subscribe, like, dan share. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di ngobrol inklusif selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye Kak Deliana. Thank you.